Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadila dari kelas 71 absen 4 akan mempresentasikan tugas SKI. Tokoh ilmuwan muslim dan perannya di bidang ilmu hadis. Pada masa Rasulullah SAW ada larangan menulis hadis selain Al-Quran. Namun sebagian sahabat ada yang menulisnya untuk keperluan sendiri seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun jumlah hadis yang mereka tulis adalah Abu Hurairah 5.374 hadis, Aisyah 2.210 hadis, Abdullah bin Umar kurang lebih 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas kurang lebih 1.500 hadis, Jabir bin Abdullah kurang lebih 1.500 hadis, Anas bin Malik kurang lebih 2.210 hadis. Penulisan hadis dikembangkan oleh muridnya Abu Hurairah, yaitu Bashir Nabi Al dan Hammam bin Munabib. Pada masanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu penggambaran ilmiah yang dilakukan para muhaddisin dari kota ke kota lainnya untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Dalam perkembangan selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis, yaitu pertama, beliau khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggal para ulama di medan perang. Kedua, beliau khawatir akan tercampur antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Ketiga, dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan tabi'in antara satu dengan lainnya tidak sama, sangat memerlukan adanya usaha kodifikasi ini. Beliau memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazan yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Dia diperintah oleh Khalifah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Selain kepada gubernur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan salah seorang ulama besar di Hijaz dan Syria, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, dikenal sebagai Ibnu Syihab Al-Zuhri. Ia bekerjasama dengan perawi yang dianggap ahli untuk meminta informasi tentang hadis-hadis Nabi yang berceceran di tengah masyarakat Islam untuk dikumpulkan, ditulis, dan dibukukan. Usahanya cukup baik, walaupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak melihat secara langsung karena lebih dulu meninggal. Az-Zuhri dianggap pengumpul hadis yang pertama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini. Setelah generasi Az-Zuhri, pembukuan hadis dilanjutkan oleh Ibnu Jurail Al-Rubi dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukaan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan serius dari tokoh-tokoh Islam seperti Imam Bukhari dengan kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim, Abu Daud dengan kitab Sunan Abu Daud, An-Nas'i dengan kitab Sunan An-Nas'i, At-Tirmizi dengan kitab Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Kumpulan para ahli hadis di atas terkenal dengan nama Kutubus Sittah. Sekian dari saya presentasi SKI ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan yang kurang mengenan. Satu kata terakhir, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.